Salam, salam damai sejahtera kepada semua pemirsa yang kami hormati. Senang rasanya kami kembali menemani semua pemirsa melalui video ringkasan Sekolah Sahabat pelajaran 10 dengan judul Alkitab sebagai Sejarah. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu di tengah hidup kami. Saat ini Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahaminya. Ampunkanlah kami Tuhan dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jikalau kita berbicara tentang sejarah, tentu kita akan diingatkan tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lampau. Jikalau kita akan menggali sejarah di dalam Alkitab, maka bukan saja pengetahuan kita bertambah, tapi juga iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan juga semakin kuat jikalau kita mempelajari Alkitab sebagai sejarah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di pelajaran 10 ini saya tidak sendiri. Saya bersama hamba Tuhan, Pendeta Misdon Silalahi, yang melayani di distrik Asahan. Saya sudah tersambung dengan Pendeta Misdon Silalahi. Mari kita sapa hamba Tuhan ini. Halo Pendeta, apa kabar? Shalom juga Pendeta Karo-Karo. Kabar baik dari kami di Asahan 1. Puji Tuhan, senang rasanya jikalau kita mendengarkan kabar hamba-hamba Tuhan, terkhusus narasumber kita pada saat ini, yaitu Pendeta Silalahi, ada dalam lindungan kasih Yesus. Pak Pendeta Silalahi, sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini, ada beberapa pertanyaan yang kami mau sampaikan supaya Pendeta Silalahi dapat memberikan penjelasan mengapa kita penting mempelajari Alkitab sebagai sejarah. Mungkin Pak Pendeta boleh memberikan keterangan kepada semua pemirsa yang ada di Bakti Channel. Terima kasih kepada Pendeta Resta Karo-Karo yang sudah mengajak saya kembali untuk bergabung di Bakti Channel dalam menyajikan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran yang ke-10 yang berjudul Alkitab sebagai Sejarah. Ya. Tadi pertanyaannya adalah, mengapa kita penting mempelajari Alkitab sebagai sejarah? Dan saya pikir pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting, karena adalah pertanyaan yang sangat mendasar untuk memahami isi dari pelajaran Sekolah Sahabat kita dalam satu minggu ini. Ya. Baik, pertama-tama kita harus dulu mengerti apa itu sejarah. Sejarah adalah cerita atau peristiwa-peristiwa pada masa lalu, di mana peristiwa-peristiwa pada masa lalu itu benar-benar terjadi. Nah, dari pengertian tersebut kita diberikan satu pemahaman bahwa Alkitab ini yang isinya sebagian besar adalah sejarah, bahwa sejarah yang diceritakan dalam Alkitab itu memang benar-benar terjadi. Karena di samping sejarah ada juga pihak yang lain yang berbau cerita, yaitu disebut dengan cerita dongeng. Dan dongeng adalah tidak betul, atau dongeng adalah hanya cerita khayalan, cerita karangan. Nah, jadi Alkitab bukan dongeng, tetapi semua kejadian-kejadiannya benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita lihat hal yang lebih mendalam lagi. Sebuah peristiwa tidak semua peristiwa bisa dikategorikan menjadi sebuah sejarah. Sebuah peristiwa dikategorikan menjadi sejarah memiliki 4
syarat. Syarat yang pertama adalah peristiwa itu tidak berubah-ubah, maksudnya peristiwa itu kekal. Maksudnya kekal adalah dikenang sepanjang zaman, diingat sepanjang zaman, secara turun-temurun kisah itu bisa diceritakan berulang-ulang dan tidak berubah-ubah peristiwanya. Lalu yang kemudian syarat yang kedua, satu peristiwa dikategorikan bisa menjadi sejarah adalah peristiwanya unik. Maksudnya peristiwanya unik apa? Peristiwanya unik artinya yaitu peristiwa itu tidak terulang kembali. Tidak terulang kembali maksudnya di sini bukan kejadiannya, tetapi maksudnya adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, tempat dan waktu kejadian itu tidak bisa diulang kembali. Tetapi bisa saja peristiwanya kembali terjadi pada masa yang akan datang, tetapi tokoh-tokoh yang terlibat dan waktu dan tempatnya sudah berbeda. Lalu syarat yang ketiga, satu peristiwa dikatakan bisa menjadi sejarah adalah peristiwa itu sangat penting. Artinya penting di sini melalui peristiwa itu manusia mengalami perubahan dan melalui peristiwa itu kehidupan banyak orang ditentukan. Nah, lalu syarat yang keempat, bahwa peristiwa yang terjadi itu benar-benar berdasarkan fakta. Keempat inilah satu peristiwa boleh dikategorikan bisa menjadi satu sejarah. Nah, jadi dari keempat syarat ini, kalau kita baca sejarah-sejarah yang ada di dalam Alkitab, mulai dari penciptaan sampai kepada zaman Yesus sampai kepada zaman rasul-rasul, memenuhi keempat syarat ini. Itulah sebabnya bahwa sejarah yang tertulis di dalam Alkitab itu sangat memenuhi syarat-syarat itu tadi. Dari sini kita percaya bahwa Alkitab itu yang isinya sebagian besar berisikan sejarah, boleh kita yakini bahwa semua peristiwanya adalah benar-benar terjadi. Seperti itu kira-kira jawaban pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mempelajari Alkitab. Terima kasih pendeta. Selanjutnya, apa kira-kira yang dapat kita ambil dari cerita sejarah Raja-Raja Israel? Karena tadi pendeta sudah menceritakan bahwa sejarah itu adalah merupakan sesuatu yang tidak pernah berubah-ubah. Dan isinya juga adalah akurat dan pasti. Jadi sehubungan dengan itu, kita sudah belajar di dalam Alkitab bahwa ada Raja-Raja Israel. Dan Raja-Raja Israel ini telah kita ketahui melalui Alkitab dan kita sudah baca. Tapi kita mau bertanya pendeta, apa kira-kira yang bisa kita ambil dari cerita sejarah dari Raja-Raja Israel itu? Silakan pendeta. Terima kasih. Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada satu catatan sejarah yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo yang pada waktu itu mereka memerintah di kerajaan Israel. Nah, banyak orang atau sebahagian orang meragukan apakah peristiwa Daud yang memerintah sebagai raja di kerajaan Israel terdahulu dan anaknya juga Salomo itu benar-benar terjadi. Nah, boleh saja orang menganggap, khususnya mereka yang tidak percaya kepada Alkitab, boleh saja itu adalah mungkin bukan kisah nyata. Nah, untuk itu
dengan mempelajari kisah Daud Salomo yang memerintah di kerajaan Israel pada zamannya, maka kita akan lebih diyakinkan bahwa memang kerajaan Israel itu benar-benar pernah terjadi dan Daud dan Salomo terlibat di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat, kalau seandainya pendapat orang yang mengatakan bahwa Daud dan Salomo ceritanya diragukan dan tidak sesuai dengan fakta apa yang dituliskan di dalam Alkitab, maka kita merenung sejenak. Bagaimana mungkin cerita itu tidak benar adanya, padahal di dalam perjalanan sejarah setelah Daud dan Salomo ada banyak catatan-catatan yang membuktikan bahwa kerajaan itu benar-benar ada dan Daud dan Salomo terlibat di dalam sejarah itu. Salah satu hal yang bisa meyakinkan kita bahwa Daud, Salomo adalah merupakan garis atau generasi daripada lahirnya Mesias yang dijanjikan itu. Itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Daud ada. Maka kemudian ternyata apa yang telah dinubuatkan itu digenapi, dan setelah digenapi nubuatan itu menjadi sejarah. Maka saya katakan, maka ada dua sejarah yang double di sini. Sejarah pertama, sejarah menubuatkan dari Daudlah akan lahir nanti Yesus Kristus, dari keturunan Daudlah lahir Mesias. Nah, setelah lahir Mesias, maka kemudian nubuatan itu digenapi, dan setelah digenapinya nubuatan itu, maka terjadi sejarah yang kedua. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa peristiwa Daud yang memimpin kerajaan bangsa Israel itu benar-benar pernah ada dan pernah terjadi. Tetapi kemudian kita tidak berfokus kepada sejarah Alkitab yang tertulis ya, yang seperti yang saya uraikan tadi, tetapi kita juga melihat bagaimana setelah munculnya para peneliti, yaitu para arkeolog yang menggali barang-barang kuno, dan ternyata dalam pelajaran sekolah sahabat kita dari hasil penelitian dan hasil daripada penggalian barang-barang kuno ternyata juga membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa daripada kerajaan di mana Daud terlibat pada waktu itu benar-benar terjadi. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam Alkitab kita telah menemukan satu cerita yang sangat berkesan. Mungkin bagi pendeta sendiri juga ini sangat berkesan, dan bagi saya sendiri juga sangat berkesan. Cerita tentang Daud mengalahkan orang-orang Filistin. Dan pada waktu itu ada dua tokoh di dalam Alkitab yang sangat-sangat ditonjolkan di dalam cerita itu, yaitu Daud, seorang yang kecil, lalu kemudian Goliat, manusia raksasa yang datang dari Palestina. Nah, kita tahu dalam ceritanya yang dicatat di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 3 bahwa lokasi peperangan mereka itu terjadi di lembah Tebatin, dan ternyata setelah digali didapati oleh para arkeolog peristiwa itu benar-benar terjadi. Tetapi pelajaran yang kita ambil dari sejarah ini adalah kita melihat bagaimana kuasa Tuhan
yang telah memberikan perlindungan yang luar biasa, sehingga bangsa Israel melalui hambanya Daud yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang, oleh karena tubuhnya kecil, bisa mengalahkan orang Filistin. Maka poin yang kita bisa ambil dari kisah ini, dari sejarah ini adalah bahwa kita tidak perlu khawatir bila mana kita bersama dengan Tuhan. Masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup yang datang menimpa kita, sehebat apapun itu, Tuhan akan sanggupkan kita untuk menghadapinya, sebagaimana yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Jadi dari kisah Daud ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kisah yang pertama, pelajaran yang pertama adalah selain daripada memberitahukan peristiwa itu benar-benar terjadi, pelajaran yang kedua, melalui sejarah Daud, Tuhan selalu beserta dengan orang-orang yang meneguhkan imannya kepada Tuhan. Seperti itu jawaban yang boleh saya berikan pada pertanyaan yang kedua. Oke, terima kasih pendeta. Penjelasan yang sangat luar biasa yang dapat membantu kami untuk mengetahui bahwa ternyata dari raja-raja Israel ada beberapa yang boleh kita ambil. Intinya adalah bagaimana Allah itu berkuasa kepada raja-raja Israel, dan hal yang sama juga akan dapat kita alami di zaman saat sekarang ini. Pendeta, tadi kita sudah membahas tentang raja-raja, sejarah raja-raja yang ada di Israel. Sekarang sedikit kita bergeser ke raja-raja di luar daripada Israel yang berkaitan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Sebagaimana Daniel ditawan oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Kira-kira apa kira-kira pelajaran yang dapat kita ambil dari Daniel di Babel yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar? Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Jadi pendengaran saya atas pertanyaan ini adalah yang pertama, kita harus percaya bahwa peristiwa penawanan bangsa Israel ke Babel, lalu kemudian termasuk Daniel juga ditawan, lalu kemudian keberadaan bangsa Babel itu yang pernah diperintah oleh Raja Nebukadnezar, itu memang benar-benar pernah ada. Dan itu adalah peristiwa yang memang benar-benar nyata pada zaman itu. Nah, mungkin untuk meyakinkan kita sebagai seorang pelajar Alkitab, sebagai seorang Kristen, mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati, apakah memang kerajaan Nebukadnezar itu zaman dahulu yang di Babel itu benar-benar ada, lalu kemudian di mana hamba Tuhan yang bernama Daniel terlibat di dalamnya. Nah, tentu kita akan melihat dari aspek arkeologinya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa ada banyak penggalian-penggalian oleh para arkeolog untuk membuktikan keberadaan kerajaan Babel pada zaman dahulu. Nah, ternyata setelah penggalian-penggalian itu dilakukan, ditemukan ada banyak bukti-bukti dari barang-barang kuno, baik melalui catatan-catatan di batu, baik melalui barang-barang yang ditemukan di artefak-artefak yang ditemukan di penggalian itu, lalu kemudian ada juga tulisan-tulisan kuno yang menerangkan tentang bagaimana keadaan daripada bangsa Babel pada waktu itu.
Nah, dalam buku Daniel, kita telah diberikan satu kisah bahwa bangsa Babel itu pada Daniel 7 dilambangkan sebagai seekor binatang yaitu singa. Nah, ternyata memang benar setelah diadakannya penggalian-penggalian barang-barang kuno, maka kemudian ada banyak bukti-bukti bahwa Babel itu dilambangkan sebagai singa, tepat seperti apa yang dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Dikatakan bahwa Babel itu digambarkan sebagai singa, dan bahkan tulisan-tulisan yang ada di dinding-dinding, yang ada di tembok-tembok, yang digali dalam istana-istana Babel terdahulu, ditemukan ada banyak gambar-gambar singa. Jadi sangat tepat. Nah, sekarang mari kita lihat. Tentu ketika Daniel berada di sana, di dalam kerajaan Babel itu, maka ada sesuatu hal yang luar biasa. Tindakan daripada Daniel di kerajaan Babel itu yang sangat memberikan pengaruh kepada kita pada zaman ini, yaitu pada waktu dia berada di istana Nebukadnezar, maka Daniel tidak mau berkompromi, tidak mau dia menyesuaikan diri. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia berketetapan di dalam hatinya untuk setia kepada Allahnya. Tentu mungkin kita berpikir, karena mungkin kita tidak hidup di zaman Daniel, kita berpikir bahwa Daniel itu hidup di istana itu keadaannya baik-baik saja. Tetapi kalau saya merenungkan, ketika Daniel berada di istana itu, dia pasti dari semua aspek, dari aspek kealahan, sebab Allah Daniel berbeda dengan Allah Nebukadnezar dari segi makanan, lalu kemudian dari segi budaya, dan dia hidup di lingkungan yang memang benar-benar tidak mengenal Allah sama sekali. Namun kita lihat bahwa Daniel memiliki prinsip yang sangat luar biasa. Dia berketetapan di dalam hatinya untuk tetap setia kepada Allahnya, sehingga tawaran-tawaran apa saja yang ditawarkan oleh Nebukadnezar kepadanya, dia tidak pernah tergiur. Dan melalui kehidupan Daniel ini, melalui peristiwa sejarah daripada Daniel ini, kita yang hidup di zaman kita diteguhkan. Dan kalau kita baca kisah Daniel, kita diberikan kekuatan. Oh, sekalipun kita berada pada situasi yang mungkin tidak baik, lingkungan kita yang tidak baik, lingkungan kita yang mungkin lingkungan kita yang jahat, tetapi kita harus bisa seperti Daniel, memiliki ketetapan hati. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Daniel, cerita sejarah Daniel ketika dia ditawan di Babel oleh Nebukadnezar. Pertama, peristiwa itu memang benar-benar terjadi sesuai dengan fakta yang terjadi pada waktu itu. Lalu dari cerita sejarah Daniel ini, kita mengambil satu pelajaran. Kita harus berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan kita apapun yang terjadi, seperti ketetapan hati yang dimiliki oleh Daniel. Itulah kira-kira penjelasan yang boleh saya berikan kepada pendeta dan semua pemirsa yang menonton Bakti Channel pada pertanyaan yang kedua.
Pemirsa Bakti Channel, sangat luar biasa, kita terberkati saat ini. Kita dapat memahami apa arti sejarah. Dan kita juga dapat memahami tentang sejarah raja-raja Israel. Dan bukan itu saja, kita juga sudah memahami tentang sejarah Daniel di Babel yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kita sudah melihat dan mendengar ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari pelajaran ini. Pemirsa, sekarang kita tanyakan kembali kepada hamba Tuhan Pendeta Misdon Silalahi bahwa bagaimana kita dapat membuktikan, bukan secara alkitabiah, tapi secara arkeolog, tentang sejarah Yesus. Apakah sejarah Yesus ini hanya dicatat di dalam Alkitab, ataukah bagi mereka ilmuwan atau arkeolog dapat memberikan penjelasan tentang Yesus? Boleh dijawab, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Resta Karo-Karo. Dan pertanyaan ini sangat penting sekali untuk dijawab, untuk meneguhkan iman kita dan juga meneguhkan iman daripada pendengar Bakti Channel, agar keyakinan kita kepada sejarah daripada Yesus Kristus itu semakin bertambah. Baik, Yesus Kristus semenjak dia lahir di dunia ini sampai kepada dia mati, lalu kemudian dia bangkit kembali, maka sejarahnya yang paling lengkap hanya bisa kita temukan di dalam kitab suci, dan itu tidak perlu diragukan. Namun tentu untuk mensahkan apa yang dikatakan atau yang dicatatkan di dalam Alkitab yang lengkap tadi, maka pada zaman kita perlu pembuktian. Apakah memang benar-benar peristiwa itu benar terjadi atau tidak? Maka menurut para sejarawan yang bernama Josephus, sejarawan yang bernama Josephus ini adalah hidup pada abad pertama, yang mana dekat dengan peristiwa Yesus, yang hanya sekitar 70 tahun atau kurang lebih 60 tahun. Maka kemudian kita lihat bagaimana Josephus ini, sejarawan Yahudi, menuliskan di dalam bukunya tentang kebenaran bahwa Yesus itu benar-benar ada. Lalu yang berikut, setelah diadakan para arkeolog juga penggalian, ditemukan juga bukti-bukti lewat penggalian bahwa beberapa orang yang terlibat di dalam kematian Yesus Kristus, seperti Pontius Pilatus, memang benar-benar juga ditemukan melalui penggalian-penggalian kuno oleh para arkeolog. Tetapi jangan lupa, kita harus hati-hati bahwa banyak arkeolog juga menemukan penemuan-penemuan dari bukti-bukti barang-barang kuno bertentangan dengan apa yang dicatatkan di dalam Alkitab. Saya singkatkan saja, saya pernah baca salah satu kisah penemuan para arkeolog yang mana memisahkan Yesus menikah dengan Maria. Nah, ada banyak lagi kisah-kisah yang lain yang sangat bertentangan dengan apa? Cerita yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaannya, apakah arkeolog yang demikian setelah ditemukan catatan-catatan yang demikian, ya, yang bertentangan dengan Alkitab, apakah itu akan melakukan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab ini? Tentu tidak. Karena arkeolog itu hanyalah sebuah usaha yang dibuat oleh para ilmuwan, yaitu dalam hal ini adalah para arkeolog,
untuk mencari tahu satu peristiwa benar-benar terjadi, tetapi arkeolog itu tidak bisa menceritakan secara persis kejadian-kejadian yang terjadi pada peristiwa yang diceritakan itu. Jadi penemuan arkeolog itu hanyalah membuktikan secara sekilas. Nah, jadi yang kemudian kita harus mengerti bahwa kenapa ada arkeolog? Arkeolog ada karena ada sejarah. Kalau tidak ada sejarah, maka arkeologi itu tidak berarti apa-apa. Nah, jadi kalaupun ada arkeolog yang bertentangan dengan isi sejarah yang tertulis di dalam Alkitab, itu tidak perlu kita ragukan. Maksudnya di sini oleh karena penemuan arkeolog yang bertentangan dengan Alkitab itu, kita tidak perlu meragukan isi Alkitab, karena boleh saja penemuan cerita-cerita sejarah yang bertentangan dengan cerita Yesus, boleh saja cerita-cerita itu adalah cerita-cerita karangan pada zaman itu, lalu kemudian cerita-cerita itu tidak musnah, lalu kemudian ditemukan kembali. Nah, jadi artinya bahwa arkeolog sesungguhnya itu bukanlah memberikan atau bukan alat satu-satunya atau bukan tujuan kita satu-satunya untuk meyakinkan kita kepada apa yang telah dicatatkan di dalam Alkitab. Tetapi satu-satunya yang bisa kita percayai untuk meyakini sejarah tentang Yesus adalah Alkitab itu sendiri. Itulah sebabnya saya katakan, tidak ada cerita yang begitu lengkap selain daripada Alkitab yang menceritakan tentang Yesus. Kalau buku-buku sejarah yang lain mungkin ada menceritakan tentang Yesus, tidak sedetail apa yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Kira-kira seperti itu keterangan yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pendeta. Kalau kita dalami di dalam firman Tuhan, khususnya dalam pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-10 ini, kita tidak menemukan bukan saja raja-raja Israel yang mempunyai sejarah, atau juga kita juga menemukan tentang Daniel di luar daripada Israel. Kita juga sudah mendengarkan tentang sejarah Yesus Kristus dan orang-orang sezamannya yang berhubungan dengan dia, Pilatus dan juga Kayafas sebagai imam pada saat itu. Pendeta Misdon Sidalahi, selain itu tentu masih ada pahlawan-pahlawan iman yang dicatat dalam Alkitab, yang juga yang kita boleh katakan saat sekarang ialah merupakan sejarah, ya, pahlawan-pahlawan iman. Apa kira-kira yang dapat kita pelajari dari semua pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab sebagai pelaku sejarah? Mungkin boleh dijelaskan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Resta Karo-Karo untuk menjawab pertanyaan itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada pahlawan-pahlawan iman sebagai pelaku sejarah itu? Maka saya akan memberikan satu ayat untuk menjawab pertanyaan itu yang tertulis di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya pikir ayat ini sudah menjawab
apa yang telah ditanyakan oleh pendeta, bahwa pahlawan-pahlawan iman yang telah dituliskan, sejarahnya ditulis, mungkin ada yang sangat mendetail, mungkin ada sejarahnya ditulis hanya sekilas. Mengapa itu semuanya dituliskan? Dalam ayat ini dikatakan untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci itu. Artinya apa? Melalui kisah-kisah yang dialami oleh para pahlawan-pahlawan iman itu, ada di antara mereka yang menderita oleh karena mengikut Tuhan. Ada juga di antara mereka itu yang Tuhan percayakan satu tugas yang sangat penting dan mereka setia dalam mengerjakan tugasnya. Ada juga sebahagian pahlawan-pahlawan iman itu mati. Ada juga sebahagian daripada pahlawan-pahlawan iman itu mereka di bawah tekanan yang sangat luar biasa, baik daripada umat Tuhan, baik pun mungkin dari bangsa-bangsa kafir. Tentunya semuanya itu dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi setiap orang pada zaman sekarang ini, supaya kita yang hidup pada zaman sekarang ini memiliki keteguhan iman yang sama. Lalu samping itu, boleh saja juga kita temukan di dalam sejarah yang dituliskan di dalam Alkitab ini tentang kelemahan-kelemahan daripada pahlawan-pahlawan iman itu. Contoh, Daud yang pernah merencanakan pembunuhan. Lalu kemudian juga Abraham yang pernah mengalami kesalahan yang fatal, di mana dia tidak percaya kepada janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan keturunan, sehingga dia harus mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan banyak lagi kelemahan-kelemahan. Maka kemudian itu juga perlu untuk kita ketahui, supaya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu tidak kita lakukan pada zaman sekarang ini. Jadi semuanya adalah menjadi sebuah pelajaran. Bahkan kesalahan orang-orang Israel pada zaman dahulu itu menjadi satu pelajaran juga bagi kita zaman sekarang ini, supaya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu tidak juga menjadi kesalahan kita pada zaman sekarang ini. Saya pikir itu jawaban yang boleh saya berikan pada pertanyaan yang terakhir. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran 10 ini telah memberikan suatu pengharapan yang baru bagi kita untuk mempercayai sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena Alkitab adalah sebagai sejarah. Alkitab adalah sejarah paling kuno dan paling bisa dimengerti yang dimiliki oleh manusia. Untuk menutup pelajaran kita ini, kami mengundang hamba Tuhan, Pendeta Misdon Silalahi, untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberkati kami hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga telah selesai mempelajarinya. Kiranya melalui firman yang telah kami pelajari dan sudah kami dengarkan, menguatkan iman kami, menambah keyakinan kami akan peristiwa-peristiwa bahwa Tuhan terlibat di dalam setiap peristiwa sejarah yang dicatatkan di dalam kitab suci. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya melalui pelajaran ini iman kami semakin diteguhkan dan kami semakin dipersiapkan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Senang rasanya kita sudah bergabung bersama dengan Pendeta
Misdon Silalahi sepanjang pembahasan pelajaran sekolah sahabat di pekan ini. Semoga Pendeta Misdon Silalahi selalu diberkati di dalam pelayanan, di dalam kesehatan dan keluarga, sehingga di lain kesempatan kita dapat kembali bergabung dan bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan.